Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang konsep social distance dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang konsep social distance oleh Anjeli Putri Gunawan. Halo teman-teman, di sini saya akan menanyakan, kalian tahu gak tentang social distance? Jika kalian tidak tahu, saya Anjeli Putri Gunawan, NIM F1C1119033 akan menjelaskan tentang social distance. Oke, baiklah. Social distance atau social distancing merupakan masyarakat diminta untuk menghindari suatu pertemuan besar atau kerumunan orang banyak. Jika seseorang harus menghadiri suatu acara atau pertemuan besar, maka seseorang itu harus menjaga jarak dari orang lain, setidaknya sekitar 6 kaki atau 2 meter. Namun, Gordon mengatakan bahwa belum jelas berapa jumlah dari kerumunan tersebut yang harus dihindari. Apakah 4 orang termasuk kerumunan atau harus berjumlah ratusan? Akan tetapi, umumnya yang dimaksud dengan kerumunan orang adalah orang-orang yang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, atau stadion. Kerumunan orang merupakan subjek yang bergerak. Meskipun 25 sering dikutip sebagai penjelasan untuk kerumunan orang, tetapi saat ini tidak ada definisi resmi dan itu dapat berubah. Contohnya, jika seseorang tersebut berada di mall atau berada di tempat perkuliahan, maka itu disebut dengan kerumunan. Sekian penjelasan dari saya tentang social distancing. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Berikut ini adalah penjelasan tentang konsep tak berjabat tangan dengan orang lain dalam pandemi COVID-19 oleh Rizky Fernando. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Rizky Fernando. Pada saat ini, bumi kita sedang diserang oleh wabah virus corona COVID-19. Virus ini sangat cepat menular dengan adanya sentuhan dan berjabat tangan. Untuk saat ini, menyikapi pandemi wabah COVID-19, selain dengan social distancing, adalah dengan tidak berjabat tangan. Karena virus tersebut cepat menular lewat sentuhan serta berjabat tangan. Oleh karena itu, setiap negara pandemi wabah COVID-19 menerapkan konsep tersebut, termasuk Indonesia. Pada saat ini, pemerintah Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak bersentuhan langsung. Tetapi, tahukah Anda, ternyata konsep tersebut telah diterapkan pada zaman kejayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah tidak menerima salaman dari seorang yang terkena penyakit menular lepra. Berikut ini adalah penjelasan tentang lockdown oleh Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lockdown. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu kan apa itu lockdown. Jadi, di sini saya akan memperjelas lagi apa itu lockdown menurut sejarah Islam. Lockdown itu sendiri yaitu mencegah dan melarang orang untuk masuk dan keluar dari suatu wilayah yang dilanda wabah penyakit. Nah, seperti yang sekarang saat ini terjadi yaitu COVID-19 atau dikenal dengan coronavirus. Wabah penyakit merupakan konsep yang sudah pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar wabah taun
melanda suatu negeri, maka janganlah kalian untuk memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaihi. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis-hadis ini merupakan terlarangnya mendatangi daerah yang terkena wabah taun dan larangan untuk keluar dengan tujuan menghindari wabah. Adapun keluar karena ada keperluan, maka tidaklah mengapa. Misalnya untuk belanja keperluan makanan ke negeri tetangga. Syarh Sahih Muslim 14 205-207. Nah, hal ini sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh untuk bepergian keluar rumah dan mendatangi suatu tempat yang terkena wabah penyakit. Larangan ini sangat berguna sekali agar wabah penyakit tidak menular, seperti coronavirus yang saat ini sekarang terjadi karena telah banyak memakan korban jiwa. Virus corona ini sangat berbahaya sekali. Jika kita tidak melockdown, maka dia akan mudah menyebar dan semakin banyak korban-korban jiwa yang ada selanjutnya. Nah, jadi lockdown itu sangat penting sekali. Jika kalian terkena virus atau coronavirus, maka kalian harus mengisolasi diri dan harus menghubungi dan mendatangi rumah sakit terdekat kalian untuk segera ditangani. Jika kalian memang sangat urgent untuk keluar rumah karena suatu keperluan yang sangat penting sekali, maka tidak apa-apa. Seperti kalian untuk tetap menjaga dirinya dengan menjaga diri kalian agar tetap sehat, dengan menggunakan masker saat keluar rumah dan tidak bepergian kemana-mana, hanya kepada tujuan awal kalian. Selain itu juga kalian bisa menggunakan masker jika kalian sedang sakit, dan juga menutup mulut kalian ketika batuk dan bersin. Selain itu juga kalian tetap harus mencuci tangan ketika kalian memegang suatu benda, dan juga kalian tidak boleh berkontak fisik. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang bagaimana Rasulullah menyikapi wabah berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini akan dijelaskan oleh Juju Andela. Baiklah, saya Juju Andela akan menjelaskan tentang social distancing menurut agama Islam. Social distancing pernah diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ammar bin Ash. Kisah ini terjadi ketika wabah yang melanda di kota Syam. Para ilmu muslim mencatat sekitar 25.000 sampai dengan 30.000 korban meninggal akibat wabah taut yang melanda di kota Syam ini. Dua gubernur, yaitu Abu Ubaidah dan Biljarah dan Mu'adzin bin Jabal, meninggal karena wabah ini. Ketika Ammar bin Ash menjadi gubernur, ia memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi ke gunung-gunung menjauhi satu sama lain. Ammar berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala." Artinya, semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul. Hendaknya kalian menyebar, tinggal di gunung-gunung.